Dewan itu cari kursi kan Bang? Ya. Ya, ketika udah dapat kursi kadang lupa dengan masyarakat. Jadi kadang-kadang memang tidak semuanya seperti itu. Saya yakin tidak semuanya seperti itu. Kan masyarakat ini gini ngelihat anggota dewan nih. Kira-kira banyak nggak sih gaji jadi anggota dewan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisiker, kita jumpa lagi dengan saya, Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Hari ini kita kedatangan tamu yang cukup istimewa. Dan tanpa dinyana, tanpa diduga, beliau berkenan hadir dan mampir di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Beliau ini adalah orang nomor 1 wakil rakyat di Kabupaten Pelalawan, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Gimana hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehingga karena sehat itulah sampai ke pengadilan. Sampai ke sini agama ya? nih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, kami keberkahan ketiban berkah ya. Karena ya sejarah mungkin bisa saja jarang ketua DPR yang mau hadir ke sini segala macam, dan ini anugerah buat Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Sebagai wakil rakyat yang memang harus banyak jalan-jalan gitu Bang ya. Oke. Sebelumnya Bang, perkenalan dulu. Kita perkenalan singkat keluarga Abang, lah nama segala macamnya, atau dari karir juga kita bisa bicara segala macam. Ya, nama Baharudin, nama singkat, nama orang Melayu yang dintinnya. Pendek Bang ya? Pendek, Baharudin. Satu kalimat. Dari Dundangan, saat ini 43 tahun umur. Istri baru 1 Bang. Baru 1. Makanya jangan sampai masuk ke pengadilan ini. Ada niat mau tambah ada? Bahaya nanti pengadilan. Jangan sampai ya. Ada niat ya. Istri 1, kebetulan istri pegawai negeri di Dinas Perizinan Terpadu. Anak 3. 2 perempuan, 1 laki-laki. Jadi asli Dundangan. Sore. Dundangan tuh sore. Oh, berarti Kuras. asli memang putra daerah Kabupaten Pelalawan. Iya. Oh. Kebetulan dulu kuliah S1 di Fakultas Hukum UIR, S2 juga di Fakultas Hukum UIR, di Pascasarjana UIR. Dan sekarang sedang dalam proses kandidat doktor juga di UIR. Ambil hukum juga. Betul-betul hukum, betul-betul produk UIR itu. Berarti kulit luar, kulit dalam semuanya isinya hukum. Iya, hukum. Konon katanya juga lawyer. Dulu pernah lawyer juga pernah juga bergabung dulu, ikut jadi masih asisten waktu itu Pak Kapitra Ampera, dan juga sudah pernah juga bergumul di pengadilan ini. Iya. Kalau lawyer pasti jumpa. Betul. Berarti istilahnya kalau di pengadilan negeri, pengadilan agama nggak asing lah buat Abang istilahnya ya. Keluarga besar. Bagian dari hidup kan? Ya, bagian dari hidup. Terus juga setelah itu juga sempat di perusahaan, berlalang buana juga sebagai seorang humas mulai dari Pelalawan, di Kalimantan, sehingga memang angin politik, karena sebagai seorang aktivis lah yang membawa balik, terpanggil untuk membangun di Kabupaten Pelalawan nih. Akhirnya jadi seorang politisi, bergabung di Partai Golkar, terpilih tahun 2014 2019. Sekarang ini sedang menyelesaikan periode yang kedua. Oh, periode yang kedua berarti ini. Dan alhamdulillah dipercaya sebagai ketua DPRD. Oke. Itu yang mencemplungkan ke politik itu gimana tuh Bang, cerita? Kok sampai tadi, kalau karir Abang kan tadi ya di PT kan, bekerjanya di PT, kemudian kuliahnya juga di bidang hukum segala macamnya. Ini sampai terjun ke politik itu gimana ceritanya tuh? Sebetulnya naluri seorang politikus itu memang di setiap orang pasti ada. Gitu ya? Pasti ada, apalagi saya ini terlahir sebagai seorang aktivis. Dulunya pernah bergabung di
HMI, pernah juga bergabung di Senat Mahasiswa, di jurnalis kampus, di aklamasi UIR, terus juga pernah juga sebagai ketua mahasiswa pelalawan di Pekanbaru. Oh, memang orang pergerakan. Memang orang berarti. pergerakan. Nah, jadi memang naluri inilah yang membawa kita. Kadang-kadang ketika kita mau menyuarakan sesuatu, pasti juga tempat dan salurannya pasti jalur politik. Makanya kita bergabung di sana, berkecimpung di sana, karena memang di DPRD inilah suara rakyat itu disitulah untuk disampaikan, untuk dibahas ke pemerintah, sehingga ini nanti bisa menjadi sebuah keputusan yang tentunya untuk masyarakat ramai. Oke. Dulu waktu jadi mahasiswa sering nggak Mang ini istilahnya demo lah, kan anak-anak aktivis HMI apalagi sering demo kan? Pasti. Dulu saya sering, baik itu di tingkat di Pelalawan sendiri, awal-awal berdiri Pelalawan, dulu mendemo DPRD. Nah, yang mau tanya saya tanya gitu, apa rasanya sekarang kalau seandainya di demo? Sementara kan dulu kita mendemo nih kan, Bang? Nah, sekarang Abang udah duduk sebagai ketua DPRD, tentu mungkin ada yang demo sekarang. Sekarang rasanya gimana sih, Bang? Saya berterima kasih. Gitu ya? Karena demo itu merupakan sarana representasi dari masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Tentunya karena kita lahir sebagai seorang tukang pendemo, lahir seorang aktivis, dulu juga mendemo DPRD, hari ini kita duduk di sana, giliran kita di demo ya sesuatu hal yang biasa. Sesuatu hal yang biasa dan kita terima, pasti mereka akan menyampaikan sesuatu aspirasi yang berkaitan untuk kepentingan masyarakat. Untuk apa kita takut? Siap. Kita terima, nanti tinggal kita sampaikan. Apakah tingkatan yang disampaikan di tingkat daerah ini, tentunya kita sampaikan kepada pemerintah daerah. Kalau itu kebijakan perlu diambil di sini, ada juga kebijakan yang bukan kebijakan kita, mereka demonya di kantor DPRD, tetapi sesuatu untuk disampaikan ke pusat. Contoh, pada saat May Day, hari buruh, mereka buruh menyampaikan aspirasi ke kita DPRD. Contoh dulu pada saat lagi getol-getolnya masalah undang-undang Ciptaker. Ini buruh di mana-mana kan demo. Kita betul. Di demo juga banyak juga menyampaikan. Kita terima. Alhamdulillah Pelalawan mereka kita sampaikan baik. Untuk apa datang sini untuk menyampaikan aspirasi? Ya sudah kita terima. Mereka minta kirim surat ya kita kirim surat. Dan kita sampaikan ke pusat karena kewenangan untuk membuat undang-undang ini bukan kewenangan kita. Tentunya kita sampaikan ini mudah-mudahan ini menjadi bahan pertimbangan bagi DPR RI maupun juga pemerintah pusat, presiden untuk mengambil kebijakan untuk perubahan undang-undang. Itulah kita. Alhamdulillah ada di negeri sebelah, di negeri tetangga. Kalau di demo pergi dia Bang. Pura-pura DL kan. Kalau kita tunggu. Kita tunggu. Karena itu kan merupakan aspirasi yang harus kita dengar, kita tindak lanjuti dan juga kita sampaikan. Saya selalu menyampaikan dengan kawan. Ini merupakan bagian dari masyarakat untuk menyampaikan berbagai macam persoalan melalui juga ekspresinya melalui demo. Ada yang melalui surat, ada melalui rapat kerja. Ini kita presentasi. Betul. Tidak ada masalah. Oke, berarti itulah beruntungnya ketika yang mewakili rakyat itu memang seorang aktivis. Alhamdulillah. Ya kan seperti itu. Karena merasa ketika ada pendemo datang sekali menyampaikan inspirasi, ya kita juga tahu bahwa itu bagian dari demokrasi seperti itu kan, Bang. Oke. Gini Bang. Nanti kalau pertanyaan-pertanyaan saya agak nyeleneh dikit, ya Abang tinggal pilih mau dijawab boleh, nggak dijawab nggak jadi masalah. Yang penting santai saja kita. Santai ya. Dewan itu cari kursi kan Bang. Ya. Ketika udah dapat kursi kadang lupa dengan masyarakat. Karena seperti itu basis seperti itu. Pengalaman Abang lah selama ini. Jadi memang orang-orang yang duduk di DPRD itu tidak, yang namanya di DPRD ini tidak sama. Tingkat pendidikannya, latar belakangnya, pekerjaan sebelumnya seperti apa tidak sama. Tapi memang dalam sebuah proses untuk dapat suara, sepanjang ada legitimasi dari masyarakat melalui pemilu dipilih, ya mereka duduk dan terpilih. Betul. Jadi kadang-kadang memang tidak semuanya seperti itu. Saya yakin tidak semuanya seperti itu. Kan? Iya, betul. Tidak semua seperti itu. Jadi ya saya menilai memang ini tergantung rakyatnya. Rakyat yang memberikan hak vetonya, hak suaranya di mereka. Ya pemilih itu harus cerdas. Harus cerdas. Betul. Silakan dipilih, itu kan. Jadi terkait masalah apakah anggota DPRD ini tidak benar, tidak. Saya rasa juga ada momentum mereka untuk turun. Dalam 1 tahun itu anggota DPRD ada 3 kali mereka secara konstitusi, secara undang-undang mereka wajib turun ke dapilnya. 3 kali dalam setahun, yaitu
adalah yang namanya reses. Reses itu adalah sarana untuk turun ke dapil untuk mendengarkan aspirasinya masyarakat yang daerah pemilihannya untuk dibawakan nanti melalui paripurna disampaikan ke pemerintah. Ada 3 kali dalam setahun. Tinggal momentum inilah yang mungkin yang mesti harus dipahami oleh masyarakat berkaitan untuk apa-apa yang perlu disampaikan. Apakah semua aspirasi itu bisa diserap, diakomodir? Tentunya kan dilihat dulu apa skala prioritasnya. Betul. Dan juga dilihat lagi kemampuan keuangan daerah kita. Tidak semuanya itu. Nah, tetapi setidaknya ini ada sarana bagi kita untuk menyampaikan nanti ke pemerintah melalui hasil reses tadi dibawa melalui rapat paripurna. Semua tingkatan ada. Baik itu di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, dan DPR RI juga sama. Ada masa reses. Nah, tinggal sarana ini kita manfaatkan. Dan juga tergantung anggota dewannya. Pasti turun. Kalau pelawan pasti turun. Saya tahu. Pasti turun. Pasti turun. Nah, silakan yang manfaatkan sarana ini. Oke, siap. Artinya kita melalui channel ini bang kita mengedukasi masyarakat sebenarnya. Jangan sampai orang melihat seperti ini. Stigma negatif kadangkala untuk DPR itu udah duduk lupa gitu kan. Nah, gitu kan seperti itu ada. Walaupun saya yakin tidak semuanya seperti itu kan seperti itu. Nah, melalui channel ini kita minimal kita mengedukasi masyarakat. Minimal masyarakat Pelalawan itu tahu bagaimana sih menyalurkan aspirasi. Nah, gini nih, Bang. Kalau seandainya masyarakat ada keluhan segala macamnya, mengeluh ke DPR itu kanalnya gimana tuh Bang, prosedurnya gitu? Ya, di DPRD Pelalawan, di DPRD itu ada kami punya kasubag aspirasi. Untuk menampung semua. Menampung aspirasi. Jadi berarti yang pada saat ini nggak perlu demo kan Bang ini? Dalam kategori hari normal lah seperti itu ya. Ada kasubag aspirasi. Nanti di DPRD, nanti di Sekwan, ini ada yang mengurus ini. Nanti berkaitan surat-surat yang masuk dari masyarakat, ini kami di awal bulan ada namanya rapat BAMUS. Awal bulan, setiap bulan ini Bang? Ya, setiap tanggal 1 kita ada rapat BAMUS. Di rapat BAMUS ini nanti kalau memang ada surat-surat masuk dari masyarakat berkaitan aspirasi yang perlu dilakukan rapat kerja, rapat dengar pendapat, baik itu dengan pemerintah maupun juga dengan institusi swasta, baik perusahaan itu kita jadwalkan. Nanti akan kita lihat surat masuk ini ke komisi mana. Komisi 1 misalnya bidang tenaga kerja, bidang kesehatan, bidang pemerintahan, masuk ke sana nanti kita bahas mitranya siapa. Contoh sekretariat daerah, ada dinas sosial, kita salurkan. Komisi 2 bidang apa? Bidang lingkungan, kehutanan, ekonomi, di sana dibahas. Komisi 3 bidang infrastruktur. Nanti ada rapat-rapat kerja yang dilakukan setiap bulannya pasti ada. Kalau kami di DPRD Pelalawan, insya Allah saya sudah sampaikan dengan kawan-kawan, kita sepakat hari Senin, hari Selasa itu adalah jadwal untuk rapat-rapat berkaitan dengan aspirasi masyarakat. Ini pasti ada anggota dewannya. Nah, jadi sekarang caranya buat surat, masukkan ke Sekwan, nanti Sekwan akan diteruskan ke pimpinan, pimpinan akan mendisposisi ke komisi mana untuk melakukan rapat kerja. Seperti itu langkahnya. Kadang-kadang sering terjadi itu surat masuk di akhir bulan, di pertengahan. Ini sudah kita menjadwalkan. Karena kita ada rapat badan musyawarah yang menentukan jadwal kegiatan di DPRD. Berarti surat ini harus masuk di akhir bulan seperti itu. Akhir bulan. Sehingga memang akan dijadwalkan di bulan berikutnya. Disesuaikan dengan waktu yang ada itu. Betul. Ya ini juga mengedukasi masyarakat kan Bang, istilahnya masyarakat juga tahu cara kinerjanya seperti itu. Jangan sembarangan datang seolah-olah tidak terakomodir, ujung-ujungnya marah seperti itu kan. Kadang kita masyarakat ini kan tidak tahu. Artinya ada mekanismenya, ada waktu-waktunya segala macam seperti itu. Selama ini itu Bang, program berarti DPR ini kan istilahnya sesuai dengan legislatifnya dia ya. Artinya dia menyalurkan aspirasi masyarakat ketika ada masalah. Oh, ini yang mana cocoknya di sini diselesaikan. Berarti tugas DPR adalah mendorong ini untuk diselesaikan seperti itu ya. Kalau program-program kerjanya Bang seperti itu yang ke masyarakat seperti apa tuh Bang? DPRD ini sesungguhnya hanya fungsinya 3. Pertama ada fungsi legislasi. Betul, fungsi budgeting dan fungsi controlling, pengawasan. Betul. Jadi kalau fungsi legislasi ini kita kan ada 2. Pertama kita menerima yang perda yang merupakan
usulan dari pemerintah daerah yang dibahas bersama-sama DPRD. Nah, tentunya di luar yang namanya perda rutin. Perda rutin itu ada perda APBD dan perda pengawasan APBD. Oke. Nah, itu. Nah, selanjutnya juga ada perda yang merupakan inisiatif dari anggota DPRD. Nah, perda ini merupakan usulan dari anggota dewan berkaitan dengan persoalan yang perlu dibuat regulasi di daerah ini yang merupakan itu masih dalam penjabaran kewenangan perda. Nah, jadi ini akan dibahas di badan pembuat perda di DPRD, badan perda. Kalau dulu namanya Banleg, Badan Legislasi. Nah, ini yang merupakan tugasnya, tugas legislasinya. Yang kedua ada tugas sebagai penganggaran, hak budgeting. Hak budgeting itu merupakan perda APBD. Perda APBD, seluruh yang namanya kegiatan APBD, penganggaran APBD itu dibahas nanti di Badan Anggaran DPRD bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah akan dijadikan perda APBD. Makanya akan lahirlah keputusan tentang APBD setiap tahunnya. Ini berkaitan hak budgeting. Ini rutin, sifatnya rutin, ya, Bang, ya? Rutin. Jadi kalau seandainya ada nanti masyarakat butuh sesuatu, salurannya dua, melalui musrenbang tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, itu melalui jalur pemerintah. Hasil reses juga dibawa di musrenbang. Pada saat juga dimasukkan di dalam APBD. APBD, jadi itu tadi itu sebagai hak membuat yang namanya perda APBD. Jadi ini sebagai fungsi penganggaran. Nah, nanti apakah untuk menilai kinerja DPRD itu, apakah APBD kita diselesaikan tepat waktu atau molor atau segala macamnya? Kalau itu tepat waktu, misalnya APBD murni itu wajib selesai pada tanggal 30 November. Nah, di luar misalnya molor ke Desember atau ke Januari, artinya DPRD-nya ada apa itu kan? Gitu. Nah, tapi alhamdulillah pelalawan ini selama ini kerja APBD-nya selesai tepat waktu. 30 November pasti kita sudah ketepat padu, sehingga tinggal evaluasi Desember awal Januari sudah bisa dilakukan pelaksanaan APBD-nya. Nah, itu pelaksanaan siapa yang melaksanakannya adalah pemerintah daerah dan hanya bupati, eksekutif, SKPD-nya. Oke. Selanjutnya ada fungsi pengawasan. Fungsi controlling, pengawasan yang melekat. Apakah DPRD bekerja atau tidak? Tolak ukur juga di pengawasan. Kapan itu dilaksanakan? Nanti adalah pengawasan perda LKPJ Bupati, laporan pertanggungjawaban kinerja Bupati. Setiap tahun setelah diaudit BPK, kita minta mereka melaporkan, ada laporan keuangan, ada laporan kinerja. Nah, itu semuanya adalah perda yang kita buat. Nah, jadi kita akan rapat, kita lihat apakah pelaksanaan APBD yang sudah kita tetapkan ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, atau juga ada yang terbengkalai. Inilah nanti pengukurnya adalah perda di pengawasan ini. Termasuklah kita juga melakukan turun lapangan, kunjungan bentuk pengawasannya juga. Nah, ini adalah bentuk pengawasan kita yang di luar konteks perda. Itu tugas DPRD. Jadi kalaulah ketiga-tiga ini berjalan sesuai dengan realnya, insya Allah sudah bekerja DPRD-nya. Anggota DPRD berbeda dengan pegawai negeri. Mereka tidak harus setiap saat masuk seperti yang yang dilakukan oleh pegawai negeri. Kita kerja kita diatur oleh jadwal yang sudah dibuat oleh Badan Musyawarah. Mantap. Jadi anggota DPRD itu jam 9 jam kerjanya. Datang sana rapat-rapat dimulai ya. Itu ada RDP, ada rapat-rapat paripurna, rapat yang lainnya. Nah, jadi lihat aja. Kalau masyarakat lihat apa paripurna, hadir enggak? Nah, kalau hadir berarti dia tidak menjalankan tugasnya itu. Kalau dia hadir terus rajin hadir sudah menjalankan tugasnya itu. Iya, betul. Tidak harus setiap hari ke kantor. Rapat RDP hadir enggak anggota dewannya? Rapat paripurna hadir enggak anggota dewannya? Kalau hadir, itulah sesungguhnya mereka sedang menjalankan tugas mereka sebagai anggota DPRD. Betul. Kalau dari sisi legislasinya, Bang, legislatifnya tadi, ada ndak kita di sini pernah menelurkan satu perda ya paling tidak bisa fenomenal, atau perda yang mungkin yang memang, atau selama Bang berkarir lah di sini kan, pernah ndak menelurkan istilahnya satu perda yang memang inisiatif DPR? Ya, inisiatif DPR yang memang untuk masyarakat apalah tuh kira-kira? Pernah. Kami sangat produktif. DPRD Pelalawan termasuk DPRD yang produktif. Di samping kita ada perda yang bersumber dari pemerintah daerah yang dibahas secara bersama-sama, kita juga ada perda inisiatif. Yang pertama perda CSR. Oh, ya, ini tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya. Itu merupakan perda inisiatif yang dari DPRD. Nah, itu periode sebelumnya. Ada lagi perda tentang lingkungan.
Pencemaran masalah lingkungan itu juga kita juga yang melakukan inisiatif dari anggota DPRD. Sekarang sudah disahkan. Sekarang ini ada beberapa perda lagi yang sedang dalam proses inisiatif kawan-kawan di DPRD. Jadi kita termasuk DPRD yang produktif ya, dalam rangka untuk menghasilkan sebagai fungsi legislasinya merupakan inisiatif dari DPRD. Ini ada satu nih Bang. Kita sesuai tupoksi pengadilan agama ini kan. Jadi ada beberapa kasus terutama yang menjadi sorotan kita terhadap perempuan dan anak berhadapan dengan hukum. Kita kenal ada nikah siri, kemudian nikah di bawah umur segala macam. Walaupun undang-undangnya semuanya sudah berjalan sih. Kira-kira Bang, karena fenomena seperti ini juga. Kabupaten Pelalawan ini kan baru juga dinobatkan sebagai kabupaten layak anak, seperti itu kan Bang. Nah, tentu kita harus memagari, istilahnya prestasi ini juga harus seimbang. Harusnya kan seperti itu dengan yang kenyataan terjadi. Bisa enggak kira-kira dibuatkan satu perda yang memang ya kalau nikah siri atau nikah di bawah umur ada sanksi seperti itu. Nah, ini kan perda-perda terobosan baru kan Bang ini. Yang satu sisi memang untuk masyarakat jangan sampai stunting segala macamnya. Satu sisi ini juga berkaitan dengan tupoksi pengadilan agama. Yang kadang-kadang gini Bang, kita kabulkan misalnya nikah di bawah umur, kita juga dituduh oleh ya LSM perempuan dan anak segala macam, PA terlalu muda segala macamnya. Sementara kami tidak bisa karena ketika datang perkara harus kami sidangkan gitu kan Bang. Nah, kalau seandainya kita bisa lebih dini mengawasi masyarakat atau magari masyarakat bahwa oke, kita buatkan perda saja seperti itu. Kira-kira menurut Abang lah. Walau ini sekedar wacana nih kan, sekedar wacana. Kira-kira menurut Abang gimana tuh kira-kira? Jadi pertama Pelalawan ini sudah ditetapkan sebagai kabupaten layak anak. Betul. Dan kita di DPRD sudah mendukung itu. Betul. Dalam bentuk perdanya sudah ada. Oh, sudah ada perda. Sudah ada perda tentang perlindungan perempuan dan anak itu sudah ada. Sudah ada. Tapi memang ini tergantung bagaimana pelaksanaan tentunya di pemerintah daerah. Di pemerintah daerah sudah ada satkernya yang mengurus ini. Nah, yaitu Badan Pemberdayaan Perempuan sudah ada. Tinggal memang hari ini menjadi persoalan. Ini perlu ada edukasi ke masyarakat berkaitan juga persoalan nikah siri ini perlu juga ada sosialisasi. Betul, Pak Ketua. Tanggung jawab ini tentunya bukan hanya tanggung jawab di pengadilan agama, tapi juga merupakan tanggung jawab dari pemerintah dan seluruh masyarakat Pelalawan. Betul. Untuk mengingatkan bahwa memang bahaya dari nikah siri ini. Nah, terutama memang agak kesulitan mulai dari pencatatan di catatan sipil, pengakuannya ketika dia bermasalah, ada persoalan hukum, nanti anaknya posisi seperti apa, kalau dia cerai, ini kan persoalan hukum semuanya yang harus dijawab kan? Betul sekali. Yang harus dijawab dari sisi kacamata hukum. Nah, ketika persoalan ini datang tentunya ke pengadilan sesuai dengan tupoksi pengadilan, tidak boleh namanya menolak perkara. Tentunya ini juga menjadi sesuatu yang harus diambil keputusan. Nah, saya pikir berkaitan masalah terobosan tadi, ini perlu juga sama-sama kita buat terobosan baru. Tentunya kita diskusikan juga dengan pemerintah daerah seperti apa pandangannya, dan juga tentunya sepanjang itu juga dibolehkan oleh aturan, membuat peraturan tidak ada persoalan kalau menurut saya. Ada persoalan itu kan, sehingga memang ini dalam rangka juga memberikan pendidikan terhadap masyarakat, mengedukasi supaya juga bagaimana bahayanya nikah siri, bahaya juga nikah di bawah umur itu. Betul. Ini perlu. Problemnya bukan persoalan nikahnya, tapi persoalan hukum dari akibat dari pernikahan itu sendiri. Karena punya efek yang luar biasa. Kalau perasaan nikahnya enak. Iya betul. Nikahnya enak kan? Ya, setelah akibat dari nikahnya ini. Apalagi daun muda kan? Daun muda di bawah umur 18 tahun kan kayak gitu seperti itu. Jadi ini memang perlu kita sama-sama. Sama-sama kita dorong, dan saya sepakat itu. Dan kami ada di DPRD itu komisi 2 yang membidangi juga ini. Dan kebetulan ada beberapa perempuan yang memang anggota DPRD-nya sangat konsen dalam hal ini. Kebetulan perempuan konsen, dan selama ini juga sebagai aktivis perempuan ada Kak Yulmida dan Fraksi Golkar di DPRD juga sangat selalu mendampingi ada persoalan ini. Mudah-mudahan ini juga kita akan mendorong juga ke depannya. Betul. Pelalawan ini kurang anggota DPRD perempuannya, Pak. Oh gitu. Kurang, Pak. Jadi kalau yang sekarang berapa orang perempuannya? Ini PAW-nya kedua-duanya. Oh, PAW kedua-duanya. Ya, jadi makanya ini momen politik ini, momen ini pemilu tahun 2024 ini, silakanlah para perempuan ini untuk berjuang untuk maju
Karena orang perempuan lah yang paham dengan suara perempuannya kan. Betul. Nah, betul, makanya betul. kita dorong. Saya selalu nyampaikan sama kawan-kawan ketika saya kebetulan di Partai Golkar, saya sampaikan sama kawan-kawan di Golkar itu ada namanya KPPG. Untuk perempuannya, kesatuan perempuannya Partai Golkar. Saya selalu minta mereka ini untuk melahirkan para aktivis perempuan untuk duduk di DPRD, karena yang paham dengan suara perempuan itu adalah perempuan sendiri. Makanya di dalam undang diberikan hak dari mereka untuk 30% untuk perwakilan perempuan itu harus masuk di dalam baik itu struktur pengurus partai maupun juga di dalam calegnya. Kenapa? Supaya suara-suara perempuan itu suara bisa sampai. Ini Ya, momentumnya. betul. Saya pikir ini momentumnya. Silakanlah para perempuan di Pelalawan ini untuk terjun ke dunia politik. Salah satu juga dalam rangka untuk memperjuangkan hak-hak dari perempuan. Betul. Nah, itu. Ya, karena memang gini, Bang. Kalau kita hanya sebatas himbauan seperti itu kan. Kadang masyarakat kita ketika ada pemahaman masyarakat, apalagi ada kayak kampung mama, udah nikah itu boleh. Bahkan ada yang lebih ekstrim, Nabi Muhammad aja kok nikahnya Siti Aisyah umur 9 tahun. Kenapa ini harus dibatasi dengan 19 tahun? Kan seperti itu. Maka fenomena masyarakat seperti inilah yang kita susah untuk menghadapinya. Dan masyarakat ketika berhadapan dengan kayak kampung seperti itu, ya oke-oke saja. Dan mereka mau menikahkan. Ya. Nah, yang inilah yang kategori saya, Bang. Kalau seandainya dibikinkan perda dan ada sanksinya, ya minimal sanksinya bukan sanksi apalah yang cocok kita terapkan, misalnya di bumi Melayu misalnya secara adat atau segala macamnya melalui perda, itu mungkin jauh lebih bisa memastikan bahwa stunting, pernikahan di bawah umur ini bisa kita perkecil gitu. Tentunya ini ide luar biasa. Betul. Luar biasa dari Pak Ketua ini. Tentu ini sebagai bahan diskusi kita juga nanti Siap. sama kawan-kawan, yang mudah-mudahan ada formulasi berkaitan ini. Tapi tak kalah pentingnya sosialisasi ini perlu. Betul. Sosialisasi akibat hukumnya. Akibat hukum dari pernikahan dini maupun juga dari nikah dini ini sama nikah di bawah umur dan juga nikah siri ini, supaya orang paham itu kan. Iya. Nah, pahamnya apa? Karena ada sesuatu hal akibat hukum yang harus ditanggung. Yang korbannya siapa? Ya korbannya perempuan. Betul. Perempuan korbannya. Nah, jadi apalagi orang nggak jelas itu kan. Nah, jadi makanya nih perlu kita sama-sama sosialisasikan. Saya pikir ini juga bagian dari tugas kami di pemerintah. Tentunya kita akan sampaikan juga nanti ke Badan Pemberdayaan Perempuan yang tupoksinya mengurus perempuan, supaya juga melakukan himbauan. Gitu. Nah, karena jaring pemerintahnya kan sudah sampai ke bawah, RT, RW segala macamnya. Kaitannya ketika ada nikah dini berkaitan lagi dengan stunting, kesehatan segala macamnya. Betul. Jadi ini perlu penanganan secara bersama. Dan juga perlu dikeroyok seluruh instansi yang ada di pemerintah daerah ini. Saya pikir itu sesuatu hal yang kita pertimbangkan. Siap. Ya, kami dari sisi tupoksi kami sebagai pengadilan agama, sebagai kawat terakhir istilahnya dalam penentuan, terutama ada perkara dispensasi nikah kayak gitu kan. Ya memang biar untuk mempermudah kami juga, istilahnya jangan sampai nanti orang berpikiran, oh ya mudah aja lah, langsung ke PA bisa tuh lolos kan. Dan kami jujur aja, Bang, kami pernah juga menolak perkara yang mengajukan untuk dispensasi nikah. Ya. Karena memang secara hukum, secara pertimbangan segala macamnya dinilai ya tidak layak seperti itu. Karena melahirkan anak itu susah tuh, Bang. Dia belum siap menjadi orang tua dan dia sungguhnya anak-anak, tetapi sudah melahirkan anak. Maka istilah saya ini double kuadrat anak-anak. Anak melahirkan anak gitu tuh. Maka akibatnya kan stunting, tidak terurus segala macamnya. Nah, generasi kita mungkin belum saat ini, tapi 10-20 tahun ke depan akan terasa dari akibat bayi-bayi yang lahir dari seperti ini. Nah, itu memang peran masyarakat tadi seperti itu. Selanjutnya nih, Bang. Enak nggak jadi anggota dewan, Bang? Kalau bilang enaknya, memang enak. Enak ya? Enak. Enak ya? Tapi orang melihat seperti itu. Betul. Enaknya karena juga orang hanya melihat dari sisi luarnya. Karena anggota DPRD itu pasti bisa jalan-jalan, DL, terus luarnya bisa kemana-mana. Nah, itu juga salah satu juga orang memotivasi orang untuk menjadi anggota dewan, nah, itu kan. Iya. Tapi Betul. sesungguhnya ada tanggung jawab yang besar. Nah, itu dia, Bang. Nah, jadi kalau orang masuk ke dalam pasti akan merasakan, apalagi yang sudah pernah pasti merasakan bagaimana tanggung jawabnya menjadi seorang anggota dewan itu berat. Luar biasa beratnya, karena pertanggungjawaban kepada rakyat, pertanggungjawaban kepada keluarga. Tentu kadang-kadang waktu kita habis
untuk keluarga itu hanya bersisa lebih kurang 30%, 70% itu banyak Di luar, di luar, Iya, iya, tengah iya. malam apa segala macam. Nah, saya selalu mengibaratkan anggota dewan itu ibaratkan tong sampah, Mhm. apalagi anggota DPRD kabupaten, karena setiap masalah datang ke kita dan kita harus jawab. Kadang-kadang kita di luar tupoksi kita, di luar tanggung jawab kita. Contoh, mulai kalau istilah kami, orang mau buat anak, mau nikah, Iya, iya. itu sudah mulai datang, habis itu sampai nanti proses dia melahirkan, kadang-kadang ada masalah dia melahirkan atau ngurus ke rumah sekolah ke apa anak sekolahnya, anak masuk rumah sakitnya. Nah, begitu juga nanti pada saat ya nanti sedang berjalan itu kan. Nah, jadi seluruh urusan itu bukan urusan kita. Kadang-kadang orang menganggap kita bisa. Iya. Nah, tetapi itulah risiko menjadi seorang anggota dewan. Nah, kita tidak boleh bermuka masam. Tidak boleh kita Sangat sensitif sekali berarti, Bang. sangat sensitif. Nah, jadi itulah maka kita perlu juga melakukan kontrol bagi diri kita sendiri dan juga keluarga. Makanya jadi anggota dewan itu memang dilihat dari luarnya enak, tapi setelah jalan juga di dalamnya juga banyak tanggung jawab yang harus diselesaikan. Nah, contoh mau 17 Agustus, mau hari raya, mau apa semua datang semuanya kan. Tapi kita harus kita nikmati dan itu memang kita kan. Nah, jadi ini perlu juga kesiapan mental bagi kita untuk duduk menjadi seorang anggota DPRD. Kadang-kadang setelah kita duduknya, makanya kadang-kadang begitu lihat, oh anggota dewannya enggak ada, karena mentalnya belum siap. Nah, tapi kalau sudah siap, insya Allah orang pasti akan berkunjung, termasuk juga keluarga harus siap, istri juga harus siap untuk menerima kedatangan para konstituen dan juga tamu. Kalau bagi saya ini sesuatu hal yang menarik, sudah menyatu dalam diri, kapanpun siapapun yang silakan datang, termasuk di rumah dinas saya. Rumah dinas saya tidak ada pakai Satpol PP, tidak dijaga, bebas masyarakat mau datang ke rumah. Termasuk juga di rumah saya di kampung, saya punya waktu Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu itu di kampung. Hari Senin sampai hari Jumat, Jumat. Itu kalau tidak ada kegiatan di luar, saya ada di rumah dinas. Karena rumah dinas ini merupakan representasi bagi kita untuk menerima berbagai juga tamu-tamu juga persoalan-persoalan itu. Makanya kita buka. Boleh abang datang sana, ada PP-nya di rumah ketua DPRD, tengok sana. Iya. Ini baru terjadi. Saya tahu itu karena saya pernah ke sana. Tahun ini baru periode ini itu. Iya. Makanya saya ini merupakan representasi dari rakyat, rumah rakyat, silakan datang ke sana. Nah, ini juga tutorial bagi yang mau caleg sekarang ini kan, Bang. Artinya kan mereka kan harus tahu, harus siap mental. Jangan dilihat enaknya saja duduk. Tetapi yang memang bilang enak. betul. Tapi tanggung jawabnya besar. Jangan sampai harus jujur juga kan? Iya, betul. Kalau bilang Pak Barna enak, nanti bingung kenapa mau lagi kan? Itu kan. Kenapa 2 periode kan? 2 periode, kenapa 3 periode kawan kan? Tapi kita memang semua ada tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Ini kalau saya bertanya boleh nih? Boleh, nggak masalah. Pak Ketua, kami kan perlu tahu juga ini. Boleh. Dan perlu tahu juga masyarakat Pelalawan. Apakah tinggi tidak berkaitan angka perceraian di Kabupaten Pelalawan? Di Pelalawan yang masuk ke Pendidikan Agama. Dan rata-rata di usia berapa? Boleh. Nah, ini supaya juga menjawab juga ada biar ada data ya. Boleh. Juga masyarakat supaya tahu kan? Boleh. Pak Ketua, kita di sini insya Allah rata-rata per tahun itu sampai 800 perkara. Tinggi berarti? Tinggi. Nah, makanya bayangkan kalau 800 perkara ini hanya 80%-nya memang didominasi oleh cerai gugat dan cerai talak. Selain itu ada perkara waris, hibah, kemudian harta bersama seperti itu, dispensasi nikah, isbat nikah, perwalian, itu banyak perkara-perkara lain. Tapi memang didominasi oleh cerai gugat dan cerai talak. Bisa bayangkan 80% dari 800 itu berarti tiap tahun produksi di sini janda dan duda itu seperti itu. Janda dan duda. Kita fokus ke janda ya janda. Jadi kita yang perlu kita edukasi masyarakat itu setiap tahun itu rata-rata ada 700-an, 650 hampir 800-an pasangan yang melakukan perceraian. Dan uniknya sekali lagi, range umur itu di rata-rata kebanyakan mayoritas 30 ke bawah. Muda berarti? Muda. Usia muda.
atau Itu istilah kita istilah apa? istilah jus tadi. Jus tadi, Ya, apa? janda usia subur seperti itu kan. Nah, ini baru anak satu, Iya. baru anak dua, sudah bercerai. Dan macam-macam problematikanya, macam-macam. Dan yang paling unik sekarang ini apa? Game online. Game online salah satu Game penyumbang. online salah satu penyumbang penyebab terjadinya perceraian. Memang perceraian itu kan kumulasi, Iya. bukan hanya itu saja. Ada KDRT-nya, ada faktor ekonominya. Termasuk salah satu yang sekarang lagi fenomena adalah game online. online, ya. Apalagi ada ditambah lagi judi online. Judi online ini berbahaya nih. Nah, sangat berbahaya. Berarti HP ini dengan kemajuan teknologi ini Bisa penyumbang berbahaya. ya. Ya, kita seperti ini. Kenapa mau mengajukan perceraian? Ini Pak, suami saya kerjaan tiap malam main game aja. Tentu kan ketika siang tidur, nggak kerja. Akhirnya faktor ekonomi. Sering ditegur-tegur, akhirnya berantem segala macam KDRT. Ini kumulasi. Termasuk juga ini curhatnya di HP. Nah, termasuk juga curhat di HP. Di HP ya. Status di HP, curhat di HP, di Facebook, Berpengaruh ya juga. berpengaruh juga. Medsos itu berpengaruh. Ini seperti perlu itu. kita ingatkan juga sama masyarakat kita. Betul, Bermain betul, HP betul. ini harus bijak juga. Harus bijak, Bijak seperti kan? itu. Nah, Betul, kita juga betul. salah satu juga kita baru tahu juga ini kan. Ya, ini jadi fenomena baru. Jadi kejadian baru di sini memang gara-gara media segala macam, terutama game. Dulu tidak terpikir oleh kita, ya. Begitu booming game online segala macamnya, oh ternyata ini juga penyebab terjadi perceraian. Dan itu terjadi di kita, di Fakta kabupaten. itu kan. Fakta. Sudah Nah, masuk seperti itu. berperkara di pengadilan. Nah, iya seperti itu faktanya. Nah, memang ya gitulah di pengadilan agama ini seperti itu datangnya berbagai macam cara. Jadi range-nya itu 30 ke bawah. Itu banyak 30. Ada yang 50 ke atas ada. Tapi sangat sedikit sekali. Nenek-nenek, kakek-kakek itu yang mau bercerai itu ada. Cuma sangat sedikit sekali, sangat minim sekali. Jadi kejadian seperti itu tuh. Terus ini Pak Ketua, kira-kira COVID kemarin. Ah, ini COVID, ya. nih. Iya, COVID iya. ini kan setiap saat ini kan banyak di rumah nih. Apakah juga tingkat perceraian tinggi juga? Kalau saya melihat data, ini kita Iya, kita iya, bicara data, iya, by iya. data. Itu tidak ada semacam ya pengaruh misalnya ada COVID dan tidak. Justru karena COVID itu akibatnya ya. Ya. Akibatnya kadang ya tadi karena sering ke rumahan di rumah ujung-ujungnya hamil nih. Tetapi ekonomi nggak mencukupi. Iya, iya. Ujung-ujungnya setelah COVID terjadilah ekonomi runtuh. Malah kadang-kala ekonomi ini juga tidak istilahnya mengurangi angka perceraian, malah justru memicu banyak juga angka perceraian gara-gara COVID tadi karena ekonomi kita runtuh. Ya. Terus Pak Ketua, profesinya nih. Nah, Saya mohon profesi. maaf nih kan. Oh, boleh, boleh. Kita nih di Pelalawan nih banyak enggak PNS kita, pegawai honor kita Oke, yang oke. mengajukan gugat cerai di sini kan. Boleh, boleh. Nah, ini kan perlu juga kita data nih. Betul, Kalau betul, memang betul. banyak tentu harus ada langkah-langkah bagi kita nih. Lumayan ini, Ya, ya, lumayan. ya. Bocorannya lumayan. Ya, ya. Kita pegawai pemerintah kita, PNS baik itu PPN honorernya Ya, juga, itu banyak melakukan perceraian di pengadilan. Banyak. Guru-guru juga banyak, guru-guru PNS seperti itu. Pegawai-pegawai Pemda juga banyak. Termasuklah pegawai RPP juga banyak. Iya. Yang Padahal melakukan secara ekonomi lebih mapan ini kan. lebih mapan. Secara ekonomi lebih mapan. Tapi kadang karena itu tadi pergaulan. Iya. Pergaulan tadi kadang-kadang dia PNS segala macam ternyata banyak hutang segala macam. Banyak hutang kenapa? Ya itu jadi judi online segala macamnya nggak jelas. Nanti orang datang ke rumah. Aku banyak seperti itu. Banyak seperti itu. Jadi ini menjadi catatan juga bagi kami. Tentu kita kan ada pembina pegawai nih, BKPSDM kita. Ini perlu juga sosialisasi juga terhadap apa. Betul. Tapi perceraian ini katanya cukup banyak juga itu kan. Banyak memang banyak. Kita baru-baru ini ada juga memutus perkara dalam minggu-minggu ini juga ada yang PNS. Usianya? Usianya tadi bermacam-macam. Bermacam-macam juga. Tapi rata-rata usia perceraian itu rata-rata tadi 30, 35 ke bawah seperti itu. Rata-rata seperti itu. Kebanyakan yang angka-angka yang memang usia produktif. Usia produktif ya. Usia produktif. Kadang saya berpikir kenapa orang-orang zaman dulu itu jarang bercerai. Padahal kalau itu bicara ekonomi solid. Orang-orang tua kita lah seperti itu ya. Kakek-kakek kita lah di angkatan seumur-umuran kita. Kan jarang. Iya. Justru yang banyak bercerai itu orang-orang yang Seusia kita. di bawah kita segala macam. Nah, itu kebanyakan itu. Padahal tingkat ekonominya dulu lebih susah mungkin hidupnya, tapi tidak seperti itu. Nah, ini faktor-faktor lain ini Pak Ketua yang sering kadang-kala banyak penyebabnya seperti itu.
Ini kalau permainan terjadi seperti itu. Ada jus tadi ya. Janda usia subur. Nah, Gitu. Ini luar biasa perlu kita sampaikan juga. Makanya kalau Pak Ketua mau menyelamatkan ini bisa seperti itu. Bahaya. Oh bahaya. Bahaya. Minum jus bahaya. Minum jus asli saja lah ya. Kalau minum jus nanti bawa ke rumah bahaya nih kan. Boleh. Oh gitu ya. Kami siap memfasilitasi kalau seperti itu. Kalau ini paling ditentang. Gitu paling tentang ya. Oh iya. Dan tidak punya keberanian. Itu yang penting itu kan. Tidak berani ya. Oke. Oke, ini Pak Ketua. Kita kembali ke ini tadi misalnya. Kan masyarakat ini gini ngelihat anggota dewan nih. Kira-kira banyak nggak sih gaji jadi anggota dewan? Itu. Kalau gaji anggota DPRD, kalau dilihat dari UMK lebih banyak. Lebih besar. Tapi pengeluaran satu hari berapa? Nah, itu dia. Itu jadi persoalan yang tidak pernah dibaca orang kan berapa pengeluarannya kan? Betul. Kita ngopinya, oke lah. Gaji anggota DPRD itu rata-rata dapat sekitar 35 juta. Satu bulan. Masuk tunjangan segala macamnya dapat. Tapi pengeluarannya satu hari berapa? Betul. Belum minum kopinya. Belum masyarakat yang tadi datang minum kopi. Ada kita di sana, kita tak membayar, apa bilang orang, ya kan? Betul. Besar pengeluarannya Pak. Belum lagi ya kalau proposalnya, belum lagi minta ini, minta itu. Kalau kita lain itu dari mana mau diambil? Betul. Kalau anggota dewan tidak punya sampingan lain selain dari mengharapkan gaji, pasti mereka akan tekor. Pasti mereka akan menutupi nombok dari bulan ke bulan. Nah, tapi anggota dewan ini memang panggilan jiwa sesungguhnya. Kadang-kadang kita tidak menilai dari sisi uangnya. Tidak kita nilai, tapi kita nilai itu adalah dari sisi perjuangannya yang harus kita lakukan. Kalau uangnya tidak itu tadi. Jadi jangan kadang-kadang orang berpikir anggota dewan itu gaji besar. Tetapi pengeluarannya kita punya konstituen, kita punya pertanggungjawaban. Berbeda dengan kepala dinas. Kalau anggota dewan dan bupati, wakil bupati sama, karena kita jabatan politik. Kalau kepala dinas, kepala SKPD dia tidak begitu dapat duitnya bisa langsung bawa ke rumah. Ya betul. Karena memang dia tidak punya konstituen. Tapi kalau anggota DPRD, bupati, wakil bupati punya konstituen. Belum lagi nanti undangan nikahnya berapa? 1 minggu itu berapa? Belum lagi nanti turun ke lapangan berapa? Apalagi 17 Agustus. Apalagi juga menghadapi hari besar. Hari besar, betul. Ini juga besar. Tapi nanti kalau orang baru-baru hanya mengharapkan itu, pasti mereka kecewa. Makanya memang harus diluruskan niat bahwa kita bukan mengharapkan sesuatu yang lebih besar di sana, tetapi memang ada pengabdian yang lebih penting untuk masyarakat. Itu penting tuh. Itu paling penting. Nanti rasakan lah. Betul. Udah jadi dewan akan terasa, kan? Balik modal tidak akan terasa. Betul. Tapi orang kok mau lagi gitu kan? Kan jadi persoalan. Karena ini sudah merupakan kita panggilan jiwa dan juga bagian dari tanggung jawab kita terhadap daerah ini. Itu aja persoalannya. Itu dia. Ini juga merupakan masukan untuk bakal calon calon lah kalau sekarang udah calon, ini caleg yang baru-baru biar masuk itu jeroan dalamannya seperti itu. Seperti itu. Kalau saya nggak lihat tadi kita peluruskan niat tadi. Saya sepakat dengan Pak Ketua bahwa ini adalah profesi panggilan jiwa. Panggilan jiwa yang memang harus kita kalau orang aktivis sih biasa. Panggilan jiwa itu sudah tertanam dari dahulu kan gitu. Saya Pak Ketua kalau berpikir untuk diri sendiri lebih enak kita bekerja di swasta. Betul. Kita tanggung jawab dan uangnya langsung ke kita semua. Nggak ada yang lain. Termasuk juga saya juga mengalami berproses di sini. Dulu ketika saya tamat kuliah, waktu itu pegawai di sini masih terbatas, seorang sarjana terbatas. Kita juga diminta oleh daerah untuk menjadi PNS. Termasuk saya. Tapi saya kena panggil jiwa, saya bukan ke sana, saya tolak. Masih di zaman bupatinya Pak Tengku Azbun. Banyak kawan-kawan akhirnya memilih profesi ini dan sekarang sudah jadi kepala dinas, kepala bagian. Nah, ini kan kawan ini memang profesi saya tidak. Saya memang keinginan saya memang tidak ke sana. Akhirnya saya memilih menjadi di proporsional. Nah, makanya termasuk juga karena anak panggil jiwa nggak mungkin saya jadi dewan, lebih baik saya di perusahaan. Betul. Atau juga saya berprofesi lain sebagai seorang pengacara.
lawyer, seteruskan kan. Iya, Tapi siapa lagi? Kalau tidak kita membangun kampung ini, siapa lagi? Betul, betul. Nah, inilah saat kita, panggilan jiwa kita untuk membangun kampung kita, daerah ini secara bersama-sama. Inilah sumbangsi pemikiran kita yang selama ini kita dapat sebagai seorang aktivis, kita akumulasikan dalam bentuk pelaksanaan di lapangan. Nah, inilah kami ini sekarang, kami dipercaya sebagai pimpinan DPRD bersama kawan-kawan yang 35 ini kami laksanakan tupoksinya. Karena memang untuk membangun daerah ini tidak hanya bisa bupati atau wakil bupati atau kepala dinas. Memang aturannya wajib ada DPR. Nah, iya betul. Karena membahas anggaran ini mesti dibahas secara bersama-sama antara DPRD dan bupati. Termasuk juga melakukan pengawasan terhadap kinerja dari bupati. Betul. Nah, jadi itu tadi ini kita tugas-tugas mulia semua ini kan Pak Bupati, tugasnya adalah membangun, melakukan pelaksanaannya. Kami ikut menganggarkan dan juga pengesahannya. Nanti diawasi bersama-sama dan didukung oleh seluruh instansi vertikal yang ada di tempat kita ini, termasuk Polres, dalam rangka untuk menjamin keamanan terhadap masyarakat yang ada di bawah. Betul. Pengadilan ini, pengadilan agama, pengadilan negeri, kejaksaan ini merupakan instrumen hukum yang wajib ada di daerah ini. Betul. Dan ini juga bagian dari yang melakukan pengawasan terhadap juga kami, termasuk juga yang memberikan masukan bersama-sama. Saya pikir kita semua punya tupoksi masing-masing dalam rangka untuk membangun, termasuk juga Kementerian Agama Pelalawan kan, Pengadilan. Kementerian Agamanya yang Kemenak, betul. Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri. Iya, ini instrumen hukum itu kan. Nah, ini makanya kita dalam rangka ini mesti kita harus banyak berdiskusi, harus banyak memberikan ruang bersama-sama untuk bagaimana memberikan kontribusi terhadap daerah ini, termasuk Pengadilan Agama ini. Ini instrumen yang tak bisa lepas dari pelalawan. Kalau tak ada Pengadilan Agama, orang mau bicara kemana? Hancur tatanan masyarakat. Hancur semuanya kan. Makanya Pengadilan Agama ini instrumen yang penting, saya pikir, dan ini juga harus didukung oleh kami di pemerintah daerah, Pak Bupati. Kami di DPRD juga mendukung apa-apa yang mungkin untuk mempermudah dalam pelaksanaan tugas-tugas di masyarakat ini. Oke. Harapannya nih Bang, terakhir harapannya untuk masyarakat Kabupaten Pelalawan gimana nih ke depannya kita? Terutama di tahun-tahun politik seperti ini. Yang pertama kita berharap tahun depan ini merupakan tahun politik. Betul. Saya pikir tahun politik ini pasti akan frekuensi konflik ini akan lebih meningkat. Makanya potensinya itu. Tapi alhamdulillah Pelalawan ini tidak pernah punya sejarah ada konflik politik. Oh, gitu. Tidak pernah sejarah. Insya Allah semua akan berjalan damai, kekeluargaan, kondusif, normal, dan setelah itu balik lagi bersama-sama membangun. Makanya kami tentunya selaku pimpinan DPRD ini menghimbau kepada peserta politik. Nah, peserta politik ini nanti kan masuk ke DPRD ini. Betul. Ke DPRD. Hari ini sama-sama kita luruskan niat, kita ingin membangun kabupaten yang kita cintai ini. Semua kita punya kesempatan yang sama untuk duduk menjadi anggota DPRD melalui jalur partai politik ini, melalui pemilu. Kita jaga situasi yang kondusif, yang aman, yang nyaman pelaksanaan ini sehingga nanti menghasilkan betul-betul wakil rakyat yang diharapkan oleh masyarakat bisa menjembatani aspirasi. Ini yang paling penting. Begitu juga kami tentunya mohon dukungan juga dari seluruh instansi vertikal yang ada. Bersama-sama juga kita sama-sama kita dorong, kita berikan suasana yang sejuk, kita sampaikan dan kita himbau seluruh masyarakat agar betul-betul memanfaatkan momen politik ini menjadi momen yang berbahagia, sehingga KPU menyelenggarakan ini betul-betul mereka bisa berjalan dengan normal, berhasil. Begitu juga Bawaslu melakukan pengawasan juga nanti sesuai dengan tupoksinya, sehingga nanti kita akan menghasilkan kualitas yang baik dari sisi demokrasi dan baik juga dari sisi orang yang duduk di DPRD. Silakanlah rakyat untuk menentukan pilihan ini, termasuk juga saya itu kan pemain di sini kan. Oke. Seperti itu. Mencalonkan kembali, Bang Dah? Mencalonkan kembali? Enggak? Insya Allah. Partai kita minta lagi. Saya sebetulnya kemarin udah berpikir juga untuk mau maju provinsi. Tapi partai menghendaki ada beberapa senior yang maju ke provinsi. Saya akhirnya partai mempercayai saya untuk tetap kembali di dapil sama. Ya mudah-mudahan nanti rakyat masih sayang sama kita. Ya mudah-mudahan juga aspirasinya tetap kita dengar. Ya mudah-mudahan ya kita memang sekali lagi masyarakat butuh calon anggota dewan yang memang yang berkualitas seperti itu, yang memang jiwa
panggilan jiwa, Bang, ya. Panggilan jiwa bukan karena memang mencari apa-apa, karena memang ya tadi Abang pernah katakan bahwa profesi ini merupakan profesi panggilan jiwa. Kalau tidak bukan karena panggilan jiwa akan belok. Itu kan seperti itu. Demikian podcast kita hari ini. Terima kasih Bang Da atas kehadirannya di sini. Terima kasih Pak Ketua. Banyak pengalaman, terutama bagi yang calon sekarang ini. Udah banyak pengalaman-pengalaman beliau kita bicarakan di sini. Yang memang satu hal bahwa perbaiki niat seperti itu. Jadi segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Maka termasuklah salah satunya sebagai wakil rakyat segala macamnya harus menyampaikan aspirasi masyarakat dan tanggung jawabnya sangat besar seperti itu. Terima kasih, mudah-mudahan sehat terus. Amin. Pak Ketua, senantiasa menjadi pelayan masyarakat yang baik, menjadi panutan segala macam, dan kami doakan S3-nya cepat selesai. Amin. Demikian Visiker, podcast kisah hari ini, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita pelajari bersama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel PA Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baby, you can get on my boat and make it rock, yes.